Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Handayani, MPM 1951142. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan hukum modern dan mazhab-mazhab hukum modern. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu perkembangan hukum modern. Hukum modern ini berkembang beberapa fase. Yang pertama itu fase feodalisme. Feodalisme itu sendiri merupakan komunitas yang bersedikan hubungan khusus antara yang dipersatukan dengan abdinya, di mana yang dipersatukan mempunyai para pengikutnya sendiri. Dan yang kedua itu fase Staatsdestan. Fase Staatsdestan ini adalah suatu unit dalam pelapisan sosial yang terdiri dari penduduk yang memiliki status yang sama, seperti golongan bangsawan, terus golongan agamawan, lalu golongan masyarakat biasa. Dan yang ketiga itu fase absolutisme, di mana fase ini negara menempatkan pemerintahannya memiliki kedaulatan yang kuat sehingga berhak mengatur masyarakat dalam segala bidang. Contohnya itu pada Nazi Jerman dan Jepang. Dan selanjutnya itu fase masyarakat sipil, di mana negara memperlakukan rakyat hanya sebagai objek hukum, sehingga tanpa negara masyarakat tidak bisa melakukan kegiatannya atau hubungan di antara sesamanya. Dan fase yang terakhir itu fase negara konstitusional, di mana suatu kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan yang secara sadar dan sistematik didasarkan pada hukum. Adapun hukum modern terbentuk oleh karena kebiasaan, peraturan perundang-undangan, terus proses peradilan. Dan kemudian perkembangan hukum modern ini memiliki ciri-ciri berbentuk tertulis, berlaku untuk seluruh wilayah negara, dipakai sebagai instrumen untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik dalam masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang mazhab dalam hukum. Yang pertama itu mazhab hukum alam. Nah, hukum dalam mazhab ini, hukum itu berasal dari Tuhan. Hukum alam ini merupakan hukum yang mutlak dan merupakan suatu aliran untuk mempelajari hukum dengan berdiri dari keadilan yang mutlak, yang artinya suatu keadilan tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Dan hukum alam ini juga bersifat universal, tidak tergantung pada pandangan manusia, dan berlaku di semua tempat dan waktu. Salah satu ahli yaitu Aristoteles, dalam pandangannya ia mengajarkan dua macam hukum alam. Yang pertama, hukum yang berlaku karena penetapan penguasa, dan yang kedua yaitu hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia. Dan selain Aristoteles juga ada salah satu ahli yang bernama Rudolf Stamler. Dalam pandangannya tentang hukum alam, yaitu hukum itu tidaklah selalu tergantung pada keadaan, waktu, dan tempat. Jadi masyarakat yang maju dan yang tidak maju itu akan berbeda. Tetapi Rudolf Stamler meyakini adanya hukum yang benar. Lalu bagaimana hukum yang benar itu? Jadi hukum yang baik dan adil itu hukum yang membuat masyarakatnya merasa bahagia. Karena itulah tujuan hukum yang sebenarnya. Dan yang kedua itu mazhab atau aliran sejarah. Nah, mazhab sejarah ini merupakan mazhab aliran hukum yang bertentangan dengan mazhab hukum alam. Salah satu ahlinya yaitu Van Savigny. Dalam pandangannya, ia mengatakan bahwa hukum itu ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempatnya. Jadi mazhab hukum sejarah ini menitik beratkan pada jiwa bangsa, atau hukum itu tumbuh dan berkembang dari jiwa bangsa. Jadi perwujudan jiwa bangsa itu seperti apa? Ya seperti bahasa, adat istiadat, budaya, susunan ketatanegaraan, dan hukum bangsa itu sendiri. Jadi intinya dari pandangan Van Savigny ini bahwa tumbuh dan berkembangnya suatu hukum itu bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya suatu bangsa. Jadi hukum itu tidak dibuat orang, melainkan hukum itu tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Itu mazhab sosiologis.
di mazhab sosiologis ini merupakan hukum itu merupakan gejala sosial. Yaitu mazhab sosiologis. Jadi hukum itu adalah gejala sosial dalam masyarakat. Jadi hukum itu bukanlah kehendak penguasa, melainkan hukum itu tergantung pada gejala atau permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu tokoh ahli sosiologi yaitu Max Weber, dia mengatakan bahwa hukum adalah gejala masyarakat. Jadi hukum yang sebenarnya merupakan hasil dari pertentangan dari hasil pertimbangan antara kekuatan sosial, cita-cita sosial, institusi sosial, perkembangan ekonomi, dan pertentangan serta perkembangan kepentingan-kepentingan golongan-golongan atau kelas-kelas dalam masyarakat. Lalu yang kedua itu ahli Carl Llewellyn, dia mengatakan dalam pandangannya bahwa hukum adalah alat untuk mencapai tujuan sosial, di mana hukum sebagai penyidik bagaimana hukum menghadapi problema sosial yang ada di dalam masyarakat. Dan yang keempat itu mazhab fungsional. Nah, di mazhab fungsional ini hukum adalah alat rekayasa sosial atau law is a tool social engineering. Itu pandangan dari Roscoe. Jadi hukum adalah suatu proses untuk mengimbangi antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, dan hukum dipakai sebagai alat untuk menjamin kebutuhan semaksimal mungkin tapi dengan friction seminimal mungkin. Dan yang terakhir itu mazhab imperatif atau aliran positivistis. Jadi mazhab imperatif ini timbul karena ketidakpuasan terhadap mazhab sebelumnya. Menurut John Austin, menurut pandangannya hukum itu adalah perintah dari penguasa yang berdaulat, sehingga mencari sifat hukum yang universal untuk memakai hukum tadi sebagai alat untuk penyelesaian suatu masalah atau perselisihan. Jadi intinya dari pandangan John Austin ini adalah bahwa hukum itu kehendak dari penguasa. Jadi bagi yang tidak mengikuti perintah tersebut akan mendapatkan sanksi nantinya. Dan yang kedua itu ahlinya yaitu Hans Kelsen. Ia berpandangan bahwa hukum tidak mengatakan apa yang benar-benar terjadi, tetapi dia menentukan apa yang seharusnya terjadi. Hans Kelsen ingin memurnikan hukum dari anasir-anasir metafistis atau sesuatu yang di luar akal, dan analisir yang bersifat filosofis, sehingga dia berusaha membuang unsur-unsur yang tidak perlu atau yang kita kenal dengan teori hukum murni. Jadi menurut Hans Kelsen, hukum itu sama dengan negara sesuai dari aspek mana tujuannya, tinjauannya, dan setiap perbuatan hukum harus dapat dikembalikan pada norma-norma yang memberikan kekuatan hukum pada tindakan manusia tertentu. Ada salah satu kasus tentang seorang kepala rumah tangga yang bernama Pak Dodi, mempunyai 3 orang anak, dan Pak Dodi melakukan perbuatan. Satu contoh kasus yaitu kasus seorang kepala rumah tangga bernama Dodi yang melakukan KDRT terhadap istrinya, dan Dodi mempunyai 3 orang anak, dan karena ketidakpuasan sang istri dengan penghasilannya, lalu Dodi melakukan KDRT terhadap istrinya. Dan di sini menurut saya atau sesuai dengan mazhab hukum sosiologis, hukum itu timbul apabila ada gejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Tapi apakah hukum bisa memberi solusi ketika seorang dihukum atau Dodi dihukum? Apakah hukum menjamin akan kehidupan sang anak atau untuk pendidikan sang anak? Apakah hukum memberi jaminan? Dan mungkin
Pak Dodinya bisa mendapatkan efek jerah. Tapi bagaimana dengan istri dan anaknya di luar? Apakah hukum bisa menjamin akan keuangan atau pendidikan sang anak? Jadi untuk itu saya berpendapat bahwa hukum tidak bisa menjawab itu. Ada sebuah kasus di mana seorang bernama Dodi yang merupakan seorang kepala rumah tangga dengan mempunyai 3 orang anak. Setiap kali Dodi ini pulang kerja, si istri selalu mengeluh dengan penghasilan yang didapatkan oleh Dodi. Sebagai seorang suami yang sudah bekerja, sudah membanting tulang, merasa apa yang dikatakan istrinya tersebut sangat memukul, sangat benar-benar kasar, sehingga di situ Dodi merasa kesal dan memukul sang istri hingga menimbulkan bekas lebam, dan sang istri pun lalu melaporkan si Dodi ke pihak yang berwajib. Nah, sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan Dodi divonis oleh hakim dengan hukuman 3 tahun penjara. Nah, jadi selama Dodi dalam tahanan, otomatis sang istri dan 3 anak Dodi terlantar secara ekonomi. Nah, jadi jika kita lihat menurut mazhab positivisme seperti yang dijelaskan John Austin, jika hukum itu sebagai alat untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau masalah. Tapi jadi hukum itu apabila ada perkara atau pelanggaran hukum lalu diproses dan dihukum lalu dipenjara itu. Tapi apakah mazhab positivisme atau yang dikatakan John Austin bisa menjawab bagaimana dan siapa yang akan menjamin perekonomian keluarganya Dodi? Bagaimana pendidikan sang anak? Nah, di sini aliran positivisme atau yang pandangan John Austin, dia tidak bisa menjawab itu. Jadi menurut John Austin itu hukum itu sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan, tapi hanya sebatas ada persoalan lalu dihukum dan dipenjara, hanya sebatas itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf.